Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, kaulah Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, segalanya bagiku. Amin, amin. Praise the Lord. Mari kita akan berdoa, dan sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Wace dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini, pagi ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buatlah kami jemaat-Mu, bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Wace untuk doa yang sangat indah sekali. Doa yang singkat namun juga padat ya dan jelas. Tuhan memberkati Bu Wace bersama Pak Kim Sun ya. Oke, shalom semuanya yang sudah hadir pagi ini. Puji Tuhan ya. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kebaktian kita pagi ini? Lambaikan tangan. Mari kita dengan sukacita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Oke, selamat bergabung adik Gasa, Ibu Elisata dari Kota Parepare sudah bersama kita ya di pagi ini. Dan tentunya pagi yang luar biasa, kita sambut dengan hati yang bersyukur ya. Menyambut kehadiran Tuhan itu penting sekali. Oke, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini mengambil tema yaitu rahasia kuasa perkataan ya. Kata-kata kita ini Bapak Ibu sekalian itu ada kuasanya. Dari mana kuasa itu? Karena Bapak Ibu, Tuhan sudah menaruh kuasa itu dalam mulut orang percaya. Karena itu berhati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Karena kata-kata itu adalah doa ya. Mari kita lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-23. Ya, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Amin. Inilah kuasa perkataan, saudaraku. Dan kita akan pelajari rahasia kuasa perkataan itu seperti apa. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan kepada kita, Yesus katakan, dia bilang, aku berkata kepadamu. Jadi yang berkata kepada setiap orang percaya adalah Yesus ya. Ini yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saudara, kata sesungguhnya ini berarti menunjukkan sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang tidak bisa main-main atau dipermainkan ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, saudaraku, ya gunung itu sesuatu yang bentuknya fisik kuat sekali, saudaraku. Barang siapa berkata kepada gunung ini juga menggambarkan masalah, menggambarkan persoalan, menggambarkan pergumulan, menggambarkan tantangan di dalam kehidupan kita ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dengan satu syarat ya. Asal apa? Asal tidak bimbang hatinya, amin. Artinya percaya sepenuh hati ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi saudaraku. Maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa disinilah sebuah rahasia
Kuasa perkataan itu sudah ada di dalam mulut kita, saudaraku. Apa yang kau ucapkan, Bapak Ibu, itu benar-benar ada kuasa karena iman yang engkau punya di dalam hati dan engkau berkata-kata itu ada kuasa, ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berhati-hatilah dengan perkataan yang diucapkan. Kenapa? Karena kata-kata yang diucapkan itu adalah doa, ya. Doa itu sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, saudaraku, ya. Doa mempunyai, saudaraku, ya, doa mempunyai kuasa dalam perkataan, ya, perkataan. Tuhan sudah pasti melakukan sesuai dengan apa yang diucapkan orang percaya. Saudara-saudara, suatu hari di dalam, saudara-saudaraku, pelayanan ada 2 orang hamba Tuhan. Mereka tadi memakai ayat yang tadi disebutkan, ya, yang tadi sudah diperdengarkan itu Markus 11 ayat 23. Ini ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang doa dengan iman, saudaraku. Mereka berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, dan ketika dia berkata kepada gunung ini beranjak ke dalam laut. Saudaraku, lalu 2 hamba Tuhan ini ditangkap dan langsung mereka dimasukkan dalam penjara, saudaraku. Lalu yang menangkap mereka, penguasa itu berkata, kalau memang kamu bisa memindahkan gunung yang di depan itu, maka kamu akan dibebaskan. Tapi kalau ternyata gunung di depan itu tidak bisa kamu pindahkan ke dalam laut, maka kamu tetap di dalam penjara ini sampai kamu mati. Saudara, apa yang terjadi? Kedua hamba Tuhan ini berdoa. Mereka berdoa terus setiap hari. Mereka berdoa dengan iman. Tuhan, kami berkata gunung itu beranjak ke dalam laut. Gunung itu dipindahkan ke dalam laut. Saudara, doa yang mereka naikkan bukan cuma 1-2 kali, terus berkali-kali. Ya, saudara kasih Tuhan, sehingga akhirnya suatu saat, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka lagi berdoa, mereka lihat di jendela itu terjadi suatu gempa bumi, saudaraku. Sehingga ada petir yang datang dan mulai suatu menghancurkan gunung itu. Sehingga gunung itu rata, saudara, dengan tanah. Dia langsung suatu habis, tidak ada lagi yang menonjol, ya. Ada yang tajam ke atas, sudah tidak ada lagi, rata dengan tanah. Ketika peristiwa itu terjadi, penguasa di wilayah itu langsung membebaskan mereka, saudaraku. Nah, disinilah Bapak Ibu benar-benar Alkitab mengajarkan kita, kalau kita berkata, suatu gunung tercampak ke laut, gunung itu tercampak ke laut, ya, ada kuasa dalam perkataan. Saudara kasih Tuhan, suatu hari ketika saya lihat di pundak kanan saya ini ada benjolan kecil, dia muncul, saudaraku. Itu kecil, itu besarnya seperti biji kacang hijau, saudaraku, ya. Lama-kelamaan dia berkembang, dia tumbuh jadi besar. Seperti kelereng itu, saudaraku, ya. Lalu tambah besar lagi seperti bola bakso itu, saudaraku, ya. Makanan bakso itu, biji bakso. Tambah besar lagi seperti bola pingpong, tambah besar lagi seperti bola tenis, ya. Dan lebih besar lagi seperti kepala tangan saya begini, saudaraku. Jadi pundak kanan saya ini, saudara, dia kembung. Sementara yang sebelah kiri ini biasa saja, normal. Nah, yang di kanan ini kembung. Jadi saya merasa benar-benar terganggu sekali dengan benjolan itu. Jadi saya agak minder kalau saya berdiri di depan jemaat, saya lagi berkhotbah atau saya lagi berbicara firman Tuhan. Kadang-kadang yang di kanan ini kan dia tinggi, ya, ada benjolan. Jadi untuk menyeimbangkan dia supaya sama rata, saya angkat pundak yang sebelah kiri begini, saudaraku. Nah, saudara-saudara, satu hari ketika itu orang tua minta supaya saya pergi ke dokter di rumah sakit, lalu dioperasi, ya, operasi kecil, lalu diangkat benjolan itu. Saya bilang, oke, tunggu, kasih saya kesempatan, saya berdoa dulu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang saya lakukan? Setiap hari saya memuji Tuhan, saya tinggikan Tuhan, saya sembah Tuhan, saya perkatakan iman, saya bilang, hai gunung yang tinggi, benjolan di pundak saya nih, saya perintahkan kau keluar, kau tercampak ke laut. Tiap hari saya katakan itu, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau izinkan saya operasi, biarlah saya operasi. Tapi kalau Tuhan tidak mau saya operasi, Tuhan sembuhkan sendiri.
Apa yang terjadi, saudara yang kasihan Tuhan? Saya perkatakan terus, saudaraku. Ya, ketika waktu itu saya lagi pulang liburan ke Ambon, saya lagi pelayanan di sana, membantu pelayanan Oma, saudaraku ya. Dan pada saat dia lihat pundak kanan saya itu, dia bilang, "Dah, kamu ke rumah sakit aja." Bilang dokter dioperasi aja ya, operasi kecil. Saya bilang, oke, nanti saya berdoa, kasih saya kesempatan saya berdoa. Dan saya perkatakan tiap hari. Jadi saya tidak susah, saya tidak sedih, tidak cemas, saya tidak gelisah, saudaraku. Saya suka cita, Bapak Ibu sekalian. Saya tertawa, saya bilang, hei benjolan, kamu tidak layak tinggal dalam tubuh saya. Tubuh saya ini adalah bait Allah, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Hari ini juga saya perintahkan kamu keluar di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, ternyata benjolan atau sakit itu dia punya roh, dia punya telinga mendengar. Apa yang dia dengar tiap hari, saya memuji Tuhan, saya perkatakan firman, saya nyatakan iman, saya sembuh, saya sehat. Saudara, lama-lama dia tidak tahan, saudara. Apa yang terjadi waktu saya pulang liburan dari Ambon, saya kembali ke Surabaya, dan pada waktu saya pulang pelayanan dari Kediri, sampai di Surabaya, saya karena badan keringatan ya, karena kepanasan, saya mau ganti baju. Ketika saya buka baju, ternyata orang tua melihat di pundak kanan saya ini benjolannya sudah hilang. Dia tanya, "Hey John, mana benjolan itu?" Saya bilang, "Saya nggak tahu, Ma." Dia datang nggak permisi, pergi pun nggak pamit. Jadi wes bablase, bukan anginnya tapi benjolannya, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara kasih Tuhan, jadi ada kuasa dalam perkataan. Hati-hati. Kalau engkau berkata engkau sakit, maka jadilah engkau sakit. Kalau engkau berkata engkau sembuh, maka jadilah engkau sembuh. Ketika engkau berkata engkau dalam keadaan kuat, dalam keadaan menang, itu terjadi karena kata-katamu itu akan meng-create, akan menciptakan apa yang engkau ucapkan itu. Ya, saudara, untuk itu kita belajar rahasia, saudaraku, tentang saudara yang kasih Tuhan, ada kuasa di dalam perkataan ya. Dapat kita lihat, kita pelajari dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mari kita akan lihat, saudaraku, dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran. Ya, 3 kebenaran ini kita temukan tentang siapakah orang yang percaya, yang mengetahui kuasa perkataan. Ya, kuasa perkataan itu benar-benar membawa dampak yang besar. Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia yang pertama, ya, yang menguatkan imannya, ya, di hadapan Tuhan ketika dirinya itu mulai diperiksa, ya, orang diinterogasi, diperiksa, ditanya macam-macam itu nggak enak, nggak nyaman, saudara. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Amin. Amin. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahirnya dia lumpuh, saku. Dan itu jadi heboh, saudara, ketika mereka lihat orang lumpuh itu sudah sembuh. Saudara sama Tuhan, itu banyak orang jadi percaya kepada Yesus karena Petrus dan Yohanes dengan semangat mereka memberitakan Injil bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Wow. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara, lalu mereka disidang, mereka diinterogasi, ditanya macam-macam, saudaraku. Dan pertanyaannya itu adalah dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Kamu memberitakan firman. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, jadi disinilah saudara yang kasih Tuhan, ketika masalah itu datang, Tuhan ingin, saudaraku, engkau perlu mengerti tentang rahasia kuasa perkataan itu, saudaraku, ya. Jadi untuk engkau bisa mengerti rahasia kuasa perkataan itu, yang pertama-tama maka engkau perlu menguatkan imanmu dulu. Engkau kuatkan imanmu supaya imanmu tidak goncang, ya, di hadapan manusia. Ketika engkau ditanya, engkau diinterogasi macam-macam. Ini penting, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak menguatkan hati atau engkau menguatkan iman, imanmu lemah, hatimu lemah, maka engkau tidak akan bisa lihat kuasa Tuhan tercipta dalam perkataan. Orang-orang yang hatinya lemah, imannya lemah itu, saudara-saudara, Anda bisa tahu dari mana, ya? Kita bisa tahu orang yang imannya lemah atau hatinya lemah, kita tahu dari mana. Dengarkan aja perkataannya. Kalau kata-katanya selalu negatif, kata-katanya selalu pesimis, kata-katanya selalu buruk, kata-katanya tidak baik, nah kita tahu
Karena apa yang diucapkan orang itu kan keluar dari hati. Dan itulah di dalam hati itu ada iman, berarti imannya ada masalah di sini. Jadi hari ini supaya imanmu kuat, tidak lemah, setiap hari Tuhan mau telingamu dengar firman Tuhan. Ketika telingamu dengar firman Tuhan, meskipun hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, mengalami masalah sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah mertua, masalah menantu, masalah kakak beradik, saudaraku, perkatakan firman itu. Ya, saudaraku, supaya kau bisa memperkatakan firman itu, kau perlu menguatkan imanmu dulu. Ya, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, rahasia kuasa perkataan. Itu yang kedua, ya, ada pada siapa, saudaraku? Yang kedua, ada pada orang yang, ini dia, ini hebat ya. Orang yang memberi jawaban saat dirinya, saudara-saudara, sendirilah mulai penuh dengan Roh Kudus. Makanya kita perlu minta supaya Roh Kudus penuhi kita, ya. Jadi dia adalah orang yang memberi jawaban saat dirinya sendiri mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Amin. Amin. Petrus tidak sekedar hanya berkata-kata, tapi dia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk berkata-kata. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa ya. Jadi ada kuasa dalam perkataan orang percaya ketika Roh Kudus memenuhi hatimu dan Roh Kudus mulai menggerakkan engkau untuk memperkatakan imanmu. Waktu engkau sakit, engkau berkata, aku sembuh. Waktu engkau sudah sembuh, engkau terus mempertahankan supaya engkau tidak sakit, engkau berkata, aku sehat. Waktu engkau dalam keadaan lemah, engkau berkata, aku kuat. Waktu engkau dalam keadaan kekurangan, engkau berkata, Tuhan yang mencukupi, memenuhi segala keperluanku. Ya, ketika engkau dalam keadaan bahaya, engkau dalam keadaan ancaman, engkau berkata, Tuhan adalah pembelaku, Tuhan adalah pelindungku. Ya, engkau berkata-kata, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, untuk keturunanmu. Ketika engkau doakan mereka dengan iman, saya percaya apa yang engkau katakan itu pasti jadi. Amin. Haleluya. Saya waktu mendoakan putri saya, saudaraku, dia mau pergi sekolah, waktu itu SMA, saudaraku ya. Tiap hari saya berkata, kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, kamu brilian. Dalam nama Yesus. Saudara, dia pulang dari sekolah, dia kasih laporan, Pak, puji Tuhan, aku punya nilai paling bagus. Ya, saya lihat nilainya itu, saudaraku, 190, 190, saudaraku. Ya, nilainya tinggi, saudaraku. Tidak ada nilai yang 60 ke bawah, saudaraku. Luar biasa. Dan saya berkata-kata terus waktu dia ke sekolah, saya doakan dia, kamu jadi orang sukses, orang hebat. Saudaraku, dia pulang dan dia bilang, Pak, puji Tuhan, aku dapat juara. Ya, wow, luar biasa, juara 1. Saya senang sekali, saudaraku. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kuasa perkataan itu hebat, saudaraku. Nah, saya masih ingat ketika orang tua saya dulu ambil rapot, ya, saudaraku. Itu murid-murid yang lain, saudaraku, orang tuanya dipanggil. Mulai dari nomor 1, ya, dari depan, saudaraku, ambil. Almarhum orang tua saya ini paling belakang, saudaraku. Karena nilai saya jelek, saudaraku. Ya memang karena dulu belum bertobat, belum mengenal firman. Saudara, jadi kami terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, adat istiadat roh nenek moyang, saudaraku. Sehingga benar-benar Bapak Ibu, nilai saya buruk sekali. Saudara, sampai akhirnya ada satu tetangga, itu anaknya teman sekolah saya, dia pulang, dia kasih laporan kepada almarhum Oma. Dia bilang, Tante, John itu bodoh dan nilainya buruk sekali. Sosangka sama Tuhan. Jadi ketika orang tua pergi ambil rapot itu, dia paling belakang pulang karena namanya terakhir dipanggil. Ya, nama saya dipanggil. Tapi puji Tuhan, setelah kami pelajari firman, setelah kami makin mengerti firman, baca firman tiap hari, belum ada ibadah Zoom seperti ini tiap hari. Kalau ada ibadah Zoom tiap hari, enak Bapak Ibu sekalian ya. Belum ada ibadah Zoom, saudaraku. Itu kebaktian mungkin paling seminggu sekali, syukur-syukur kalau datang ke gereja. Dulu belum cinta Tuhan, belum ibadah dengan segenap hati. Nah, setelah bertobat, lahir baru, saudara mulai bergaul intim dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus mulai ajar kami untuk lebih intim dengan Tuhan. Nah, ketika saya mulai, saudara, SMP, SMA itu mulai kelihatan, saudara, nilai saya mulai bagus, ya.
Sehingga pada waktu itu di SMA, Bapak Ibu sekalian, saya bersama dengan teman saya, anak Tuhan yang cinta Tuhan. Saudaraku, saya nyaris hampir jadi juara satu, saudaraku. Ya, saya dengan dia nilainya tipis sekali, dan puji Tuhan, saya lihat prestasi itu Tuhan luar biasa, ya. Pada waktu ada pertandingan di sekolah tenis meja, itu lawan-lawan saya hebat-hebat semua. Saya perkatakan saya bisa, saya pasti menang. Dan ternyata saya memenangkan pertandingan itu, saudaraku. Mulai dari babak penyisian, kemudian semifinal, sampai final pun. Akhirnya saya dapat juara. Kenapa? Karena saya perkatakan yang baik-baik, saudaraku. Dan itu terjadi, Bapak Ibu, ya. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia kuasa perkataan itu ada pada siapa? Yang ketiga itu ada pada orang yang apa? Yang mampu apa, saudaraku? Mampu menerangkan bagaimana proses dari kesembuhan itu terjadi. Nah, Petrus ditanya bagaimana orang itu bisa sembuh, dan ternyata dia mampu untuk menjelaskan itu. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, Petrus berkata, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus apa? Menerangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam menerangkan ini saya percaya ada kuasa perkataan di dalam mulut orang percaya, dan Petrus dimampukan Tuhan untuk menerangkan bagaimana proses dari kesembuhan itu terjadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya masih ingat ketika saya di rumah sakit, almarhum mendoakan saya. Dia berkata kalau dokter tidak bisa menyembuhkan anak saya lagi, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anak saya, dan ternyata mujizat itu terjadi, ya. Sehingga benar-benar saudara, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, kami diminta untuk pelayanan untuk menceritakan bagaimana hal itu terjadi, dan banyak orang imannya dikuatkan, saudaraku, ya. Kami 2 minggu di Malaysia, pulang dari Malaysia di Jakarta, 2 minggu di Jakarta kami pelayanan terus sampai kami pulang ke Ambon, kami istirahat di sana. Kemudian tahun depan, tahun 1991, saya masuk lagi ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, puji Tuhan, ya. Dan ini semua sampai kita bisa ketemu dalam ibadah Zoom ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan tahukah saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini saya teringat merupakan jawaban doa beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi datang. Kami dalam ibadah doa malam selalu kami perkatakan, kami minta jiwa-jiwa dari setiap kota, dari setiap bangsa, dan ternyata Tuhan kabulkan, saudaraku, ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita lihat apa hasilnya dari rahasia kuasa perkataan. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu. Lihat ini, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia bertindak dengan kuasa nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Amin. Jawabannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa itu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Saudaraku, itu jawabannya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, hasil yang kedua dari kuasa nama Yesus, ya. Kita lihat, ya, ada kuasa dalam perkataan, kita lihat. Yang kedua, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ini menghormati pemimpin umat dan tua-tua dari bangsa Yahudi. Bukannya dia memusuhi, bukannya dia mendendam, membenci mereka, tapi dia menghormati. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Amin. Amin. Jadi Petrus dengan sikap yang hormat, dia katakan kepada pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua yang mengintimidasi dia, yang menginterogasi dia, yang menanyai dia macam-macam. Tapi di situ dia tetap dalam sikap hormat kepada mereka, ya. Karena mereka ini juga adalah orang-orang yang memimpin umat Tuhan. Jadi dia hormati mereka, saudara. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu, ya, orang sakit itu disembuhkan oleh kuasa Yesus. Amin. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit
dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Amin. Jawabannya dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Orang lumpuh sembuh. Kalau sembuhkan orang sakit dengan nama yang lain, ya saudaraku, nama Soeharto, Soekarno, nama Gus Dur, nggak akan sembuh. Tapi dengan nama Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, orang sakit disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan ada sebuah kisah, ya. Ini sebuah kisah dan ini nyata sekali berkaitan dengan tema kita pagi ini, rahasia kuasa perkataan. Dalam sebuah penelitian, saudaraku, suatu hari Bapak Ibu sekalian, ya, ada seorang dia mengambil beras dan dia bikin ada 3 kelompok. Yang satu, beras yang satu di kelompok A, dia selalu berkata-kata yang baik. Yang beras yang kedua di kelompok B, itu dia berkata yang buruk-buruk. Lalu kemudian yang jelek-jelek. Lalu kemudian yang ketiga di kelompok C ini, beras ini, dia nggak gubris, dia nggak hiraukan, dia cuek salah satu. Ternyata Bapak Ibu, dalam beberapa waktu, saudara, beras yang selalu dikatakan yang baik-baik, yang indah-indah, beras ini, saudaraku, dia punya penampakan itu bagus sekali, indah sekali, ya. Tapi beras yang dikatakan jelek-jelek itu dia menguning dan akhirnya membusuk. Sementara beras yang dicuekin, yang dibiarkan itu, saudaraku, juga begitu. Jadi ada perubahan. Sementara yang pertama tadi, beras di kelompok A dia berkata yang baik-baik, yang indah-indah, beras itu indah sehingga bisa dinikmati dengan baik, ya. Demikian juga ada mereka buat penelitian tentang buah, saudaraku. Buah di kelompok A itu selalu dikatakan yang baik-baik. Buah yang di kelompok B ini dikatakan yang buruk-buruk, saudaraku. Dan ternyata buah yang di kelompok A ini, saudaraku, dia buah yang menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang sedap, saudaraku. Sementara yang di kelompok B yang dikatakan buruk-buruk, makin hari makin mengkerut, saudara-saudara, makin membusuk, saudaraku, sehingga tidak bisa dinikmati. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan, ya. Perkataan kita ini ada kuasa. Oke, saya berdoa supaya semua kita yang sudah dengar firman Tuhan pagi ini, Tuhan menolong kita semua, ya, supaya kita menjaga perkataan kita. Jadi tiap hari berkatalah yang baik, yang positif. Berkati dirimu sendiri dan berkati orang-orang sekelilingmu yang kau sayangi, ya. Tuhan berkati kita semua dan doa ini sekali lagi akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, dan ampunilah kami ini yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu dan setia melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang selalu setia menjalani kami setiap hari, pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kesehatannya dan demikian juga terhadap keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Amin. Oke. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Wace yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dan juga bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Rosalin. Salam semuanya, Ya, selamat shalom. pagi. Sekarang kita akan menaikkan doa prophetik. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikuali dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosalin waktunya. Akan kami menyampaikan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita.
Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dan rekening OVO Gereja CLCC. Hadirlah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu disertai berjamaah kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan ibadat Gereja CLCC mulai pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mengundang Bapak Ibu ibadah tetap muka hari ya. Terus Oh ya, info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat Gereja CLCC online setiap pagi dan mulai malam ini YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Oktober. Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 10, bulan 10, Bapak Cornelis Ismail, lalu tanggal 12, Bapak Pendeta John Sarbunan, tanggal 12 bulan 10, Bapak Endro, yaitu ulang tahun pernikahan, 19, bulan 10, Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Siapakah lagi yang ulang tahun harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulewati dengan info. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatian kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita terus dan sampai Maranatha. Amin. amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto dan keluarga di sana. Sama-sama. Amin. Bapak Ibu nanti tanggal 21 ya. 21 Oktober ini kita akan adakan kebaktian di Surabaya di tempatnya Ibu Linda Effendi ya. Doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya silakan bisa langsung bergabung ya. Acara jam 10 pagi, hari Sabtu, saudaraku. Nanti bulan depan, tanggal 11, bulan 11 juga, kita akan beribadah di tempat rumahnya Ibu Lydia Eka ya. Itu persis tepatnya di rumah anaknya yang di sebelahnya. Jadi kita akan beribadah di situ, doakan ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga nanti untuk tanggal 1 Desember, doakan untuk pelayanan kami ke Medan ya, Sumatera Utara, supaya semua bisa dalam perlindungan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah itu sedikit tambahan dari saya. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, Pak John, yang tanggal 11, bulan 11, Lydia Eka, jam berapa itu Pak John? Itu jam 10 pagi. Oh, juga jam 10 pagi. Ya, Oke. Ya. Oh ya, oke. Ya. Dan terima kasih kepada Bapak Yanto yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Yanto, koordinator kami, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Maaf tadi kok sampai nama nggak bisa saya. Nggak apa-apa. Sinyalnya munyar-munyar. Tapi sudah lapor host. Ya, puji Tuhan, di mana ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, baik semuanya. Terima kasih kepada Bu Rosalin yang telah memimpin ibadah sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih juga kepada Opa. Terima kasih Opa atas kerjasamanya, Tuhan memberkati. Demikian juga yang hadir pada hari ini, yang tidak dibuka kameranya, Ibu Eli, Bu Awace, anak-anak dari Bu Sinta, termasuk Bu Sinta, Bu Elis Atta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang hadir pada pagi hari ini tadi ada Gaza ya.
Terima kasih. Ya, tadi ada. Dan terima kasih sekali kepada Bapak kita Pendeta John Sarbunan yang setia melayani kita. Sekali lagi terima kasih banyak, kita telah disegarkan, kita dikuatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak Pendeta. Dan terus dalam doa Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Pendeta terus sehat dan bisa melayani Tuhan, yang mana tadi sudah diinformasikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita yang luar biasa dipakai Tuhan, Ibu Rosa. Silakan Ibu Rosali. Ya, terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya persilahkan Bapak John untuk doa berkat. Silakan Bapak John. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang dalam pergumulan apa saja yang sudah alami dalam hidup ini, baik mengalami masalah sakit penyakit, keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, menghadapi berbagai macam situasi. Saudara, perkatakan firman Tuhan ya. Dalam Injil Markus tadi, saudaraku, Yesus bilang, asal engkau tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan dinyatakan Tuhan bagimu. Pagi hari ini, Bapak Ibu, sebelum kita akan berpisah, saya akan berdoa untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Ketika namamu mulai disebutkan satu persatu, imani hari ini, bahwa saat namamu disebutkan, kuasa Tuhan sedang menghampirimu. Aliran mujizat dan kesembuhan sedang mendatangi engkau di dalam nama Yesus. Karena Tuhan melihat di hatimu ada iman. Dan iman itulah yang menarik kuasa Tuhan. Seperti kedua misionari yang berdoa di dalam penjara sehingga gunung itu akhirnya bisa hancur. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan akan bekerja menghancurkan segala persoalan pergumulan yang sedang saudara-saudara hadapi dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini untuk Pak Yanto dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras, Tuhan lembutkan hatimu, Tuhan beri engkau hati yang lapar dan haus akan firman. Dan Tuhan pulihkan di bagian sel-sel tubuhmu, jantungmu kembali bekerja dengan normal, sehat di dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, juga untuk Juna tidak lagi sesak-sesak nafas dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga dia bisa mengikuti pendidikan sekolah dengan baik, punya masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Untuk adiknya juga Deo dalam nama Yesus, Tuhan sertai lindungi pertumbuhannya dengan baik. Berkati orang tua Juna, Christine dan juga Angga, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Bu Yani, berkati juga Eva dan suaminya, Tuhan juga anak mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan cukupi semua yang dibutuhkan, diperlukan Pak Yanto. Tuhan Yehova Jireh memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus giat untuk Tuhan. Tuhan perintahkan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Tetap percaya, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup menolongmu. Jangan takut, jangan susah hatimu. Ibu Wace dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atas suamimu, Pak Kim Sun dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan pulihkan suamimu, Tuhan pulihkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka hati yang baru, hati yang taat. Semua akan menjadi murid Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah dengar doamu. Hari ini dalam nama Yesus engkau akan lihat bahwa pertolongan Tuhan mulai menghampirimu dalam nama Yesus. Satu persatu persoalanmu terselesaikan dengan baik. Dalam nama Yesus untuk Pak Bruri, Bu Rosalin malam ini. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan turun atasmu. Turun juga atas Bu Rosalin, atas Pak Bruri. Turun atas juga Ibu Sandra dalam nama Yesus. Pulihkan jiwanya. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati untuk ya Tuhan semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan berkati Pak Sony, keluarga Bu Shirley, keluarga Bu Sarah, keluarga. Persiapan pernikahan Bu Shirley tahun depan, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga kedatangan ke Indonesia untuk tahun depan. Kami percaya Tuhan atur semuanya. Pak Bruri, Bu Rosalin boleh tiba di Indonesia. Memudahkan, lancarkan semua urusan-urusannya. Dalam nama Yesus semua terselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus terima pada pagi hari ini. Untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan sembuhkan engkau. Aku berkata kepadamu, jantungmu sehat, kakimu sehat dalam nama Yesus. Mata juga sehat. Segala organ tubuhmu sehat dalam
dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan cucunya Arsenio, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Untuk juga ya Tuhan Pak Wahyu Kubun bersama istrinya Ibu Erna, Ibu Sinta, Tuhan berkati untuk mereka. Tuhan Yesus berangkat dari Wamena ke Kota Jayapura pagi ini dengan selamat. Tuhan berikan cuaca yang baik dalam nama Yesus. Dan mereka boleh berkumpul bersama keluarga besarnya di Jayapura. Terima kasih. Tuhan sertai proyek-proyek yang dikerjakan. Semua Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Juga berkati juga cucu kasih. Juga Aldo dalam pendidikan. Tuhan berkati. Sertai Ibu Erna. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Pak Stephen De Freitas juga Tuhan berkati, sembuhkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Persoalan demi persoalan satu persatu sudah diselesaikan Tuhan. Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Tuhan sedang memberi engkau kekuatan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima sesuatu yang belum pernah engkau lihat dengan mata, yang belum pernah engkau dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan kerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Setiap janji firman yang engkau dengar, satu persatu sedang digenapi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Meskipun ada banyak hal yang kau alami dalam hidup ini sepertinya buruk, tapi Tuhan sedang mengubah yang buruk jadi yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyediakan semua yang menjadi keperluanmu di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan menjamin kehidupanmu di dalam nama Yesus. Tuhan sedang menaruh hatinya, rohnya. Tuhan sementara menaruh perkataannya dalam dirimu. Dan perkatakan itu adalah kehidupanmu, itu adalah kemenanganmu, itu adalah masa depanmu. Dalam nama Yesus, orang-orang yang kau doakan satu persatu, semuanya doa dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mari berkati Ibu Sinta dan semua anak-anak, baik Yohan, Cindy, James, dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Ibu Joyce, Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Oh, sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Indriani, sembuhkan juga calon menantunya Christian di dalam nama Yesus. Tahun depan dia akan menikah bersama dengan putrinya Ibu Indriani dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan Lim secara total dalam nama Yesus. Bersama Ibu Ana Nova, bulan Desember mereka akan menikah. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, karena tanggal 21 kami akan kebaktian di tempatnya. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Pak Omar, suami daripada Bu Joyce. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Diberkati juga pelayananmu. Tuhan berkati Pak Bruri Brosalin yang akan beristirahat di malam ini, berikan mereka tidur yang nyenyak dalam nama Yesus, berikan mereka ketenangan batin, damai sejahtera. Dan pada waktu mereka bangun Tuhan, kami percaya di besok pagi mereka sudah terima kuasa, mujizat dan pertolongan. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Ya. Pak Terima kasih Yanto. Pak John. Tuhan Ya, berkati. Pak Pendeta Bruri, untuk berkati Bu doanya. Weli, Bu sama-sama Weli. Bu Elis Ya, Atta, Bu berkati Wace. selamat pagi. Ya, sama-sama. Salam buat Pak Semua Kimsun, Bu kita di Wace. Indonesia. Ibu Elis Atta. Amin. Selamat malam, Wace. selamat Ya, Pak istirahat Yanto, buat salam buat Bu Bapak Yani ya, Cindy, anak-anak di James, Lambang. Tuhan Yesus berkati. Bu Sinta. Bapak Yanto, Ibu Amin. Bless you Wace, all. Ya, selamat pagi Cindy, Pak Tuhan. Ya, Bu Bu Wace, Elis, semangat ya. Salam buat Pak Yohan, Kimsun. Ibu Sinta, Kasih Pak Ya, Yanto. James, shalom buat Ya, Bu kita Elis semua. Atta. Bu Elis. Ya, kasih semua. Sampai ketemu. Sampai hari ketemu ini. lagi. God bless you. Ya. Ya, Selamat sampai malam God Pak bless Bruri you Brosalin. all. Selamat ya. beristirahat. Sampai Oke, kita terima ketemu kasih ya. Pak Tuhan John. berkati. Ya, Selamat selamat pagi, beraktivitas. selamat malam. Ya, Amin. Ya, shalom, oke. Bang. Bye. Bye. Bye Ya, bye. bye.